bersyukur kita masih di dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun kita berada di tengah bahaya wabah corona saat ini. Kita terus berdoa kiranya pertolongan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kita. Dan kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait pelayanan dalam peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di gereja kita. Pertama, doa puasa dilaksanakan Kamis 9 April 2020. Kita ambil waktu doa puasa bersama, semua jemaat dapat terlibat. Doa puasa dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama, dilaksanakan pada pukul 8 pagi, doa syukur. Lalu yang kedua pada pukul 12, doa bagi bangsa dan negara. Sesi ketiga pada pukul 18, doa bagi gereja. Kedua, Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020, pukul 18 WITA. Seperti biasanya, ibadah Jumat Agung kita rangkaikan dengan perjamuan kudus. Untuk tahun ini, perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Beberapa hal yang penting terkait pelaksanaan perjamuan kudus. Roti dan anggur telah dipersiapkan oleh majelis dan hamba Tuhan. Persiapan roti dan anggur dilakukan dengan memperhatikan unsur kebersihan dan kesehatan. Berikut ini ada video singkat penyiapan anggur dan roti. Hormat kemuliaan. Berikutnya, hamba Tuhan dan majelis mengadakan ibadah bersama sebelum melakukan pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat. Tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di masa virus corona. Majelis dan hamba Tuhan melayani dengan mengantarkan roti serta anggur ini ke rumah-rumah jemaat pada tanggal 7 dan 8 April 2020. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum mendapatkan roti dan anggur, sampai tanggal 9 April 2020 dapat mengambilnya langsung ke kantor gereja. Dan persembahan syukur perjamuan kudus dapat ditransfer langsung ke rekening GKI atau diantarkan dalam amplop dan diserahkan di kantor gereja setiap jam kerja. Ibadah Jumat Agung akan dimulai pada pukul 18 secara online. Jemaat dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini termasuk perjamuan kudus dengan penuh hormat. Ingatlah, sekalipun ibadah perjamuan kudus ini dilaksanakan di rumah, namun ini tetap dilakukan dengan penuh kesungguhan. Roti menyimbolkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah, sedangkan anggur darah Tuhan yang tercurah. Kita melakukannya dengan menghormati karya pengorbanan Kristus di kayu salib bagi manusia yang berdosa. Jika ada jemaat yang belum siap untuk melakukannya, dapat menundanya. Percayalah ke depan, kita akan kembali melaksanakan ini bersama di gereja. Ketiga, ibadah Paskah dilaksanakan Minggu 12 April 2020 pada pukul 6 pagi. Ibadah Paskah tetap dilaksanakan secara online. Gereja juga menyediakan lembar liturgi yang dapat diambil sebelum hari Sabtu di kantor gereja. Demikianlah beberapa hal yang terkait kegiatan peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang bersekutu, menyembah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah.
karena pada hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu ya Bapa. Kami menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, memfokuskan diri kami untuk beribadah kepadamu hari ini. Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan hari ini, meninggikan namanya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindungan nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama kita mengatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. mari jemaat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, kami yakin perlindungan-Mu Tuhan. Yes, Lord. oh Tuhan, Nyata bagi kehidupan kami. bagi hidupku, Tiada pernah tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak. hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, Selamanya selamanya
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Kami mau serukan besar setiamu. besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada alasan kami untuk tidak menyembah-Mu ya Bapa. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali kita katakan selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhan Kau yang terutama ya Bapa. yang terutama di hidupku. Yes Lord. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kami mau nyatakan selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhan Kau yang terutama Yesus. yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Dengan segenap hati kita katakan selamanya. Kau yang terutama Yesus. Lama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Oh pengharapan kami Yesus. Di dalam Pengharapan kami Yesus. di dalam-Mu. Mari dengan penuh sukacita kita berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Tuhan akan memuji Dia, sebab Dia baik.
Mari kita berikan pujian kita kepada Tuhan dan sorak-sorai kita bagi Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku.
Ku sadari kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Walaupun situasi saat ini, tetapi marilah kita terus juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini dan juga dapat diantar di kantor gereja setiap jam kerja. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ketemani gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa dan membawa persembahan kita.
Kami mengucap syukur ya Tuhan telah memberikan persembahan pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Inilah ungkapan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Atas setiap pemeliharaan, kebaikan, pertolongan serta kasih dan cinta Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dapat menuntun kita dalam menghadapi situasi saat ini. Mari sambil menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian ini menjadi perenungan betapa besar kasih Tuhan melalui pengorbanan-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama kita mau nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan sekali kita katakan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dan kami nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Dengan segenap hati kita mau katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus. Sabdamu yang akan mengarahkan kehidupan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana, yang kecil ini, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati waktu dan jam ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan. Kami percaya tanpa sabda-Mu kami akan kehilangan arah. Tanpa sabda-Mu kami akan berdosa terhadap Engkau. Itulah sebabnya sabda-Mu berotoritas atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati waktu dan jam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, kami pertaruhkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah ada yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita fokus melihat ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan membahas perkataan salib Tuhan Yesus yang ke-6. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan yang ke-6 ini, saudara, disinilah kita melihat ini adalah ucapan kemenangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat-saat menjelang kematiannya. Saudara, disampaikan di dalam keadaan yang penuh kesadaran. Dan apa arti sebenarnya perkataan sudah selesai ini? Saudara, tidak lain tidak bukan ini mengacu kepada saat-saat yang paling menyengsarakan, yang paling kejam yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes menulis Injilnya supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan supaya yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, di antaranya Yohanes mengutip kata-kata Yesus seperti, aku adalah terang dunia, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, ia mencatat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan pada akhir karyanya disalib. Setelah beberapa jam Yesus menderita di salib, yang merupakan puncak dari segala penderitaan yang sedang dialami. Saudara-saudara, dalam keadaan sadar, yang sesadar-sadarnya, Ia mengatakan, segala sesuatu telah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Saudara-saudara,
Maksud perkataan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus telah selesai memenuhi nubuatan firman Allah. Saudara, mari kita perhatikan ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksud perkataan sudah selesai. Yesus telah selesai memenuhi nubuatan firman Allah. Saudara-saudara, pada puncak penderitaan Kristus di Golgota, dia sudah tahu bahwa dia harus menderita. Itulah sebabnya saudara-saudara, apa yang dicatat oleh kitab suci, di situ jelas bahwa dia menyadari dan dia sudah tahu bahwa penderitaan yang ia harus tanggung, bahwa itu sesuai dengan firman Allah. Mazmur 69 ayat 22 berkata demikian, bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus, dan mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur 22 ayat 15, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memahami dan dia tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam puncak penderitaannya, dia melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yohanes ingin menjelaskan kepada pembacanya betapa ngerinya dosa yang pada akhirnya mengalami perpisahan yang sangat mengeringkan. Bayangkan seseorang tanpa setitik dosa pun, kepadanya ditimpakan seluruh dosa manusia. Saudara, inilah penderitaan yang sesuai dengan firman Allah, yang ditimpakan oleh karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dia harus mengalami penderitaan, tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Cawan murka Allah itu harus turun, yang seharusnya saya dan saudara yang menerimanya oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi dialah yang rela untuk menanggungnya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah maksud perkataan Tuhan sudah selesai. Karena apa? Dia telah selesai memenuhi nubuatan firman Allah. Dia mengerjakan semuanya itu, dia harus mengalami penderitaan, tidak lain tidak bukan supaya saya dan saudara memperoleh kepastian kehidupan kekal di dalam Tuhan. Dialah yang menanggung setiap dosa, penderitaan kita, kelemahan kita. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Mereka berusaha dengan segala macam cara mereka untuk mencapai Allah yang suci. Dengan segala macam kekuatan mereka, mereka melakukannya dengan segala kewajiban-kewajiban agama untuk melakukan perbuatan baik, supaya mereka dapat memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Tapi saudara-saudara, apa yang telah mereka lakukan, semuanya itu sia-sia.
Hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan dosa manusia. Oleh karena Dia telah memberikan dirinya, nyawanya berkorban untuk menggantikan kita. Dia telah diutus datang ke dalam dunia untuk menjadi pengantara antara kita, manusia yang berdosa, dengan Allah yang suci. Manusia dengan segala macam kekuatannya untuk berupaya mencapai Allah yang suci. Tetapi semuanya itu menurut kitab suci, segala usaha manusia sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memenuhi nubuatan firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Dia menjadi pengantara antara kita, manusia yang berdosa, dengan Dia, Allah yang suci. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan tidak cukup kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kita kalau kita mau selamat. Orang-orang dunia berkata, mereka melakukan segala perbuatan-perbuatan mereka dengan segala macam upaya yang telah mereka melakukan untuk mencapai Tuhan, tetapi semua usaha itu sia-sia. Saudara-saudara, mereka harus mengakui dengan rendah hati bahwa manusia tidak mampu mengatasi dosa dan belum pertolongan dari atas. Tidak lain tidak bukan, hanya Yesuslah yang sanggup untuk menanggung dosa umat manusia. Hanya Yesuslah yang sanggup untuk apa? Memulihkan keadaan kita. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus telah selesai memenuhi nubuatan firman Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa maksud perkataan Tuhan yang keenam ini? Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus telah selesai memenuhi tugasnya di bumi. Penderitaannya telah selesai, seluruh pekerjaan Bapa yang diberikan kepadanya untuk dilakukannya, Ia telah menyelesaikan seluruh tugas kemesiasannya. Bahwa Ia sudah menerima secara penuh hukuman ilahi atas segala dosa dan kejahatan manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka memperoleh kepastian kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Tetelestai, sudah selesai. Dari akar kata teleo yang artinya sudah dilaksanakan, sudah dibayar, sudah dipatuhi perintahnya, sudah dituntaskan, sudah sampai kepada akhir, atau sudah digenapi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah selesai memenuhi tugasnya di bumi. Di dalam Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah selesai memenuhi tugasnya di bumi ini. Dan saudara-saudara, apa maksud dari perkataannya ini? Saudara-saudara, Ia mengajarkan kepada kita apa sebenarnya hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya. Hidup saya dan saudara adalah pengabdian kita kepada Allah sebagai Sang Pemberi hidup. Dan di akhir hidupnya Yesus berteriak, sudah selesai. Telestai, artinya tugas ilahi yang dipercayakan Bapa kepadanya, merupakan satu-satunya alasan untuk Dia datang ke dalam dunia, dan segala pekerjaannya sudah selesai dan dilakukan
secara tuntas. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimanakah dengan kehidupan saudara dan saya? Maukah saudara mulai hari ini kita memandang dan menjadikan sisa hidup kita sebagai ibadah kita kepada Allah? Yesus telah memenuhi semua tugas-tugasnya di bumi. Dia melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Dia menjadi Mesias untuk siapa? Untuk manusia berdosa, untuk manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh kita menjadikan kehidupan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar dapat memakai waktu kita yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Betapa indahnya kita ketika kehidupan kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah maksud perkataan Tuhan yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa maksud perkataan Tuhan sudah selesai? Yang ketiga, Tuhan Yesus telah selesai memenuhi tugas penebusan dosa. Tuhan Yesus bersabda, telah selesai. Kata ini dipakai juga dalam perekonomian, perhitungan yang artinya telah membayar penuh. Saudara-saudara, telah dibayar penuh dan akibatnya telah terbayar dan tidak usah ditambah lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara, seruan Yesus dalam hal ini menunjukkan bahwa Dia telah mengalahkan dosa. Kematiannya di salib sudah cukup, sudah tuntas untuk menebus dosa umat yang percaya kepadanya. Baik yang pernah dibuat atau yang akan dibuat. Dan kematian penebusannya tidak perlu diulang karena merupakan pekerjaan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Maka saudara-saudara, umatnya pun dapat melakukan hal yang sama. Supaya saya dan saudara tidak hidup lagi di dalam dosa. Kuasa dosa sudah dipatahkan sehingga dosa sudah tidak lagi membelenggu kehidupan umatnya. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita berkata tidak terhadap dosa? Maukah saya dan saudara hidup di dalam kekudusan? Sebab apa saudara-saudara? Tuhan Yesus telah selesai memenuhi tugas penebusan dosanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa pengorbanan Kristus di Golgota. Dia telah selesai memenuhi nubuatan firman Tuhan. Dia telah selesai memenuhi tugasnya di bumi. Dia telah selesai untuk memenuhi tugas penebusan dosa. Biarlah saya dan saudara semakin hari hidup untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Dia. Biarlah kebenaran ini sungguh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah mengorbankan nyawamu untuk kami sekalian. Dan kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang begitu luar biasa, yang Engkau telah tunjukkan bagi kami
manusia yang berdosa. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Engkau harus memenuhi semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa, dan kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelesaikan semua tugas-tugasmu di bumi ini, dan Engkau telah menyelesaikan tugas untuk menebus dosa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami, syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memelihara kami, menjagai kami, dan pada hari ini kami datang untuk bersama-sama membangun persekutuan yang indah, erat, mesra dengan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau adalah Tuhan kami, Gembala kami yang telah memimpin memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang menyatakan perkara-perkara yang indah bagi setiap kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau sungguh-sungguh mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Engkau yang terus memimpin dan memberkati kehidupan kami. Engkau yang terus menjaga, Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. Kami pasrahkan kehidupan kami, biarlah semakin hari kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mencintai Tuhan dan kami mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan umat, ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan tetap mencurahkan kepada kami berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang kami alami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan tetap memproteksi kami. Engkau adalah Allah jaminan kehidupan kami. Itulah sebabnya kami hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau yang terus menopang dan memberkati kami, memberkati kehidupan jemaat di dalam pekerjaan dan usaha, dalam pergumulan kami, dalam setiap tantangan yang sedang kami alami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa dan menyerahkan bagi anak-anak kami yang pada hari-hari ini mereka harus belajar di rumah masing-masing, mempersiapkan kehidupan mereka. Tuhan terus menolong memberkati mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh juga diberkati oleh Tuhan. Kami pasrahkan kehidupan mereka. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama terus mendukung di dalam doa, menyerahkan untuk situasi dan kondisi yang sedang kami alami, di mana semakin hari
virus ini semakin menyebar. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah gunung batu kami, perlindungan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau terus memproteksi keadaan kami. Itulah sebabnya Tuhan terus menolong memberkati. Kami terus berdoa ya Tuhan, supaya virus ini benar-benar dapat tertangani dengan baik dan tidak menyebar dengan begitu luar biasa. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami tetap berdoa, kami terus mendukung di dalam doa. Biarlah Tuhan terus memimpin, memberkati untuk usaha-usaha pemerintah yang ada di daerah kami, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga penanganan kasus virus yang sedang menyebar ini semuanya pun dapat tertangani dengan baik. Kami terus mendukung di dalam doa untuk tenaga para medis yang saat ini sedang berjuang di dalam keadaan mereka untuk menolong setiap para pasien-pasien yang ada. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka, dan kami percaya Tuhan tetap juga memproteksi kehidupan mereka, sehingga orang-orang yang ditolong mereka dapat tertolong dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan orang-orang itu. Terima kasih Tuhan, kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan, dan kami memohon kepada Allah supaya virus ini ya Tuhan benar-benar tidak menyebar dengan lebih luar biasa lagi. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah yang terus mendengarkan doa dan seruan kami. Dan kami memohon biarlah Allah sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kondisi yang kami alami. Dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus menyatakan pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Kami berdoa untuk pemerintah dalam segala upaya yang sedang dilakukan, Tuhan terus memimpin memberkati mereka, supaya setiap hal yang mereka lakukan semuanya pun dapat berjalan dengan baik. Persiapan obat-obatan untuk alat pelindung diri yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, biarlah semua pun dapat tersedia dengan baik dan itu tersalur kepada daerah masing-masing yang membutuhkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau terus menolong kami, Engkau terus memberikan perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memproteksi kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang saat ini sedang terkena dampak oleh karena virus ini, jamah mereka, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan di dalam kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya. Kasih-Mu besar, Kau yang layak
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal. Pertolongan, pimpinan, kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.